Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kali ini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester pada matkul Ulumul Quran kepada yang terhormat dosen pengampu kita, Dr. Ahmad Alim LC.MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Husaini. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas B. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan dan saya bahas. Pertama, kodifikasi wahyu Al-Quran. Kedua, asbabun nuzul. Ketiga, klasifikasi asbabun nuzul. Keempat, asbabun nuzul. Kelima, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Keenam, struktur bahasa Arab Al-Quran. Ketujuh dan kedelapan, ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. Yang kesembilan, ilmu munasabat, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ke-10 dan ke-11, permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, ke-12 dan ke-13, yaitu ijaz Al-Quran. Oke, kita mulai ke materi pertama, yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan perhatian luar biasa kepada Al-Quran. Rasulullah SAW menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran di dalam ibadah sembahyang, membacanya di luar sembahyang, dan merenungkan maknanya sehingga kedua kakinya memar karena terlalu lama berdiri dalam sholat malam untuk membaca Al-Quran, sebagaimana keterangan surat Al-Muzzammil. Tentu tidak heran kalau Rasulullah SAW bergelar Sayyidul Hufaz. Ia memelihara Al-Quran dalam hatinya dan menjadi rujukan umat Islam di masanya perihal Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul dapat dikatakan sebagai sejarah turunnya sebuah ayat Al-Quran. Bisa juga dikatakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab-sebab yang dimaksud tersebut dapat berupa tempat, waktu, dan peristiwa. Dalam kaitannya dengan asbabun nuzul, Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam buku karyanya Membumikan Al-Quran, itu fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Mizan 1999, menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengemukakan kaidah al-ibrah bi umum dan al-lafz la bi husnu al-sabab. Patokan dalam memahami ayat Al-Quran, redaksinya yang bersifat umum bukan khusus terhadap pelaku. Kasus yang menjadi sebab turunnya, sedangkan sebagian kecil dari mereka mengemukakan kaidah sebaliknya, al-ibrah bi husnu al-sabab la bi umum alaf. Kiranya dipertanyakan, bukannya akan lebih mendukung pengembangan tafsir jika pandangan minoritas di atas ditekankan? Tentunya jika demikian, maka perlu diberikan beberapa catatan penjelasan sebagai berikut. Seperti diketahui, setiap asbab al-nuzul pasti mencakup A. peristiwa, B. pelaku, dan C. waktu. Tidak mungkin benak akan mampu menggambarkan adanya suatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku. Masih dengan asbabun nuzul, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika dua kabilah dari golongan Ansor mengadakan perjamuan yang disuguhi dengan minuman khamar. Kemudian mereka minum khamar hingga mabuk sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika mereka telah sadar dari mabuknya, maka sebagian mereka menyadari bekas luka yang ada di wajahnya, seraya berkata, "Sungguh saudaraku Fulan telah melukaiku. Seandainya ia berbelas kasihan, niscaya ia tidak akan melukaiku."
terbakarlah permusuhan di antara dua kabilah tersebut karena luka yang mereka dapatkan. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran. Selanjutnya, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Penjelasan para ulama mengenai hikmah pada pengulangan tersebut bersifat ijtihad. Karena itu, apabila terdapat beberapa perbedaan, maka dimungkinkan karena mereka sudut pandang yang digunakan. Dilansirkan di laman resmi MUI, Syekh Muhammad bin Salih dalam tafsir Juz Amma menyebut ada beberapa hikmah pengulangan ayat atau kalimat dalam Al-Quran. Pertama, pengulangan dilakukan sebagai bentuk penjelasan mengenai urgensi masalah. Pengulangan yang terjadi pada konteks ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sangatlah penting. Sebagaimana halnya pengulangan dalam surat Ar-Rahman, para ulama berpendapat rahasia pengulangan dalam surat Ar-Rahman dikarenakan betapa pentingnya penampakan aneka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah, yang bahkan tidak akan pernah sanggup dihitung dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, struktur bahasa Arab Al-Quran. Jumlah kalimat ismiyah yang jumlah ismiyah terdiri dari mubtada adalah pokok kalimat yang umumnya berupa kata benda, isim, dan khobar. Bisa berupa isim fi'il, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau syib al-jumlah, yakni jar majrur atau zarf sebagai penjelas mubtada. Perlu diketahui, struktur jumlah ismiyah tidak perlu diawali oleh mubtada. Bahkan jika mubtada tidak berupa isim ma'rifat, maka jumlah tersebut pada umumnya diawali oleh khobar, yaitu mubtadanya berupa isim nakirah dan khobarnya berupa jar majrur atau zarf. Struktur bahasa Arab Al-Quran. Oke, masih dengan struktur bahasa Arab Al-Quran. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja, baik berupa fi'il madi, mudhari, maupun fi'il amr. Selanjutnya, ilmu nahwu. Ilmu yang menerangkan hukum huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab. Namun, inti dari ilmu nahwu terletak pada pembahasan i'rab, perubahan harokat di akhir huruf. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan dampak yang dihasilkan jika salah menentukan bunyi akhir huruf pada suatu kata. Selanjutnya, ilmu shorof. Ilmu yang membahas perubahan bentuk seluruh huruf pada suatu kata atau membicarakan asal bentuk kata masdar. Dari masdar kita akan mengetahui bagaimana perubahan bentuk suatu kata kerja dari bentuk lampau, sedangkan, dan perintah. Perubahan bentuk kata kerja ke kata benda dan juga perubahan bentuk kata kerja sesuai pelaku dan perbuatan, dan ini tergantung dari wazan asal kata tersebut. Inti dari shorof adalah tasrif, yaitu perubahan bentuk kata. Selanjutnya, ilmu istiqaq. Secara etimologi kata istiqaq ialah membentuk infinitif masdar dari kata istiqa, yang berarti memperoleh, mengasal, atau mengambil makluf. Mencontohkan kata berikut: memperoleh kata dari kata lain, sehingga ilmu istiqaq adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata dari kata lain dengan berbagai perubahan, namun tetap memiliki hubungan makna. Contoh, akar doroba bisa dibentuk kata-kata berikut, yaitu daribun atau disebut pemukul, madrubun yang dipukul, midrabun alat pemukul, idrib pukulan, idrib pukulah, dan la ta'adrib jangan dipukul. Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa meskipun kata pukul dibuat memiliki beragam bentuk, namun mereka memiliki hubungan satu makna, yaitu melalui kata pukul. Selanjutnya, ilmu munasabat. Pertama, mengenal studi relevansi Al-Quran. Di tengah-tengah kehidupan sekular dan carut-marutnya pergolakan ilmiah dengan doktrinitas agama waktu itu,
Islam lahir dan memberikan pencerahan kepada seluruh manusia bahwa paradigma semacam itu sungguh keliru dan harus diluruskan. Perhatikan beberapa ayat berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran 190 dan 191. Kedua, masih dengan ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengintegralisan ilmu sains dan kehidupan dengan ilmu-ilmu agama, sehingga dapat sangat perlu untuk mengidentifikasi kurikulum pendidikan yang memadai bagi terwujudnya manusia yang berkualitas baik jasmani maupun rohani, intelektual maupun spiritual, kebutuhan materi maupun kebutuhan kerohanian. Sebab anak didik yang akan memasuki dunia pendidikan adalah bersifat netral, dapat diibaratkan dengan sebuah air yang masih bening tanpa ada campuran zat lain sedikit pun di dalamnya. Hal ini diperjelas dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap anak yang lahir di dunia adalah dalam keadaan suci. Hanya saja orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih dengan ilmu munasabat, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ketika mengkaji Al-Quran dan makna-maknanya, ada banyak pilihan corak dan pendekatan yang bisa diterapkan. Salah satunya yang ditawarkan Fazlur Rahman, Ibnu Asur, Jazir Auda, Bintu Sati, Amina Wa'dud, Hamka, Muhammad Quraisy Shihab, dan lain-lain juga dari Al-Ghazali, Al-Syatibi, Tabai, Zamak Sari, dan lain-lain. Fazlur Rahman menyebut double movement. Mereka menekankan maqasid al-syariah atau masalih al-ammah. Yang pertama, memahami apa masalah di sini dan sekarang, bisa dengan ilmu sosial, psikologi, humaniora, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, menggali nilai-nilai universal, maksud dan tujuan, seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kebajikan, dan dari teks-teks yang umum dan khusus di zaman pewahyuan Mekah dan Madinah, karena inti fungsi kenabian reformasi etik. Yang ketiga, membawa nilai-nilai, maksud, dan tujuan itu untuk menjawab masalah-masalah di sini dan sekarang. Oke, selanjutnya Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Ijaz bisa juga disebut dengan mukjizat. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab al-jaza yujizu ijazan. Wa mukjizatan, lafaz mukjizat diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi kata mukjizat diartikan sebagai al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib atau menakjubkan, karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut terminologi atau istilah makna al-khoton dalam kitab Mabahis fil ulumil Quran mendefinisikan bahwa lafaz mukjizat adalah sesuatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tanda tangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan atau menang. Selanjutnya, mukjizat hissi. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan.
Umat yang menyaksikannya tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran dan risalah mereka. Kebenaran risalah mereka. Selanjutnya mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan serta dengan kecerdasan tersebut, ia mampu membedakan antara baik dan yang buruk. Yang selanjutnya kadar kemukjizatan Al-Qur'an. Quran surat At-Tur ayat 52 34. Maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat yang kedua, Quran surat Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 3. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar berdasarkan ayat di atas. Kadar ijaz Al-Quran itu terletak pada zat benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar. Islam tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.